sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Lokasi ini itu adalah rawa. Namanya Bekasi itu kan ada rawa Blong, rawa Tembaga, rawa Beling, rawa ya daerah rawa-rawa. Kalau di Bandung itu ada Cikawau, Cibaduyut, namanya Cici, itu ciri khas Sunda. Tapi kalau di Bekasi itu karena daerahnya itu mendekati pantai, kalau di daerah Muara Gembong sana airnya itu menjadi payo, rasanya asin ya. Begitu juga dengan Pulau Seribu. Pulau Seribu berikut ini rata-rata airnya payo walaupun ada di daratan. Kenapa demikian? Karena tidak ada pegunungan. Tetapi ada juga di Pulau Seribu yang airnya tawar karena diantaranya berupa gunung, sehingga air dari tempat yang tinggi itu mengendap ke bawah, dan itulah sumber air minum yang diperebutkan oleh warga Pulau Seribu. Tapi kalau pulau-pulau kecil yang datar seperti ini jelas airnya asin atau payo, dan ini cocok untuk tanaman kurma ya. Apalagi sekarang ini kurma tropis hanya 2 tahun itu sudah berbuah lebat kalau tanahnya payo airnya. Masjid Al-Barkah di kota Bekasi dekat rumah sakit umum sering sekali buah kurmanya sangat lebat. Pohon-pohon kurma yang ada di situ itu sering jadi percontohan bahwa bukti di Bekasi pohon kurma bisa berbuah lebat. Itu salah satu contoh di antaranya. Bahkan ketika saya ke Semarang berdialog langsung dengan karyawan, ternyata beda dengan yang di televisi. Kalau di televisi mengatakan bahwa itu bibit kurmanya dari Arab Saudi, dari Irak, dari Iran, dan masih banyak lagi. Setelah ngobrol dengan orang-orang yang bekerja di situ dan penduduk asli, ini sebenarnya pohon sudah berbuah Pak, diangkut ke sini. Dari mana? Kata saya kan begitu. Dari Bekasi Pak. Jadi kalau di Bekasi itu ada pohon kurma, harga berapapun pasti dibeli dengan catatan pohon kurma yang sudah berbuah. Jadi kalau dahulu di Bekasi itu banyak sekali pohon-pohon kurma, sampai sekarang juga banyak, tetapi yang sudah berbuahnya itu mereka angkut jadi tempat wisata di lokasi ini. Ian dan Ustadz Habibi pada saat itu saya ajak berombongan studi pohon kurma ke lokasi ini. Dan terbongong-bongong Aki Ian, karena Aki Ian itu kan penduduk asli ya dari Bekasi Setu itu. Oh ternyata dari Bekasi. Semua orang juga tidak percaya kalau kebun kurma yang ada di Indonesia itu rata-rata menanam pohon yang sudah berbuah. Dimanapun diangkut gitu pakai kontainer, digali dengan tanahnya, pakai mobil yang sangat besar tuh diangkut ke lokasi itu. Jadi mereka tanam ya langsung berbuah. Menanami atau untuk menyirami pohon yang hampir mati karena apa? Karena musim kemarau. Nah ini harusnya disirami dulu karena masih kecil. Ini juga sama. Ini mau mati karena apa? Karena tidak disiram. Itulah anugerah dari Allah, menciptakan bumi itu ada gunung, ada ngarai, ada lembah, ada pesisir. Nah, kalau kita renungi adanya pabrik air mineral di Subang salah satu contohnya, atau di Sukabumi, itu karena ada gunung. Kalau tidak ada gunung maka air hujan itu tidak ditampung. Mungkin Allah menciptakan Raja Rimba agar gunung terpelihara. Ketika harimau yang ada di hutan habis, hutan pun dijaral. Sungai pun mengering di musim kemarau panjang dan banjir besar ketika hujan lebat. Nah, ketika musim kemarau seperti sekarang ini lokasi lembah. Boleh dikatakan ini kan dulunya itu adalah rawa, kemudian dikeruk pakai beko sehingga musim kemarau pun masih ada airnya. Baru kali ini kelihatannya airnya surut dan sekarang akan diangkat. Yang akan diceritakan di lokasi ini
banyak cerita mistis. Hampir setiap orang yang pulang malam pada musim gerimis atau sore-sore menjelang maghrib ya, matahari terbenam, itu suka bertemu dengan makhluk yang tidak umum. Ada yang katanya jalannya itu kepala di bawah, ada juga katanya seperti beruang, badannya besar, berbulu, kemudian menunduk. Ada juga yang melihat di sini itu ada cahaya seperti bola-bola voli, ada beberapa buah gitu terbang dalam kecepatan tinggi dan menghilang di lokasi ini. Masih banyak cerita-cerita lain di samping ada benda-benda keramat, karena menurut ceritanya di sini itu banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Pajajaran. Perlu diketahui bahwa manusia kalau sudah meninggal ya sudah, tetapi setiap manusia itu selalu didampingi oleh makhluk gaib. Salah satu diantaranya namanya Qorin yang kita kenal di samping malaikat kiri kanan ya. Nah, Qorin ini berwujud seperti manusia dan tergantung kepada perilaku manusia itu sendiri. Kalau dia soleh, maka Qorinnya juga soleh. Dan Qorin itulah barangkali yang suka mewujudkan dirinya seolah-olah orang yang sudah meninggal itu muncul kembali. Nah, kerajaan Pajajaran di sini sering memunculkan dalam bentuk-bentuk cerita-cerita. Apakah zaman para prajurit, pejuang kerajaan, atau peristiwa-peristiwa apa saja tentang masa lalu, seolah-olah dia itu memberitahu bahwa Raja Pajajaran itu begitu sakti. Dia sampai sekarang masih ada berwujud harimau, karena diantaranya di sini itu sering bertemu juga dengan makhluk seperti harimau tapi lebih besar, besarnya hampir sama dengan banteng katanya, begitu menurut ceritanya. Nah, ini yang kita akan bicarakan di sini. Manfaat relief ya, relief gunung. Kalau air hujan turun di gunung, maka airnya akan menyerap ke dasar bumi, disaring, kemudian diserap juga oleh pepohonan. Kemudian dari humus-humus itu yang menahan air, itu menetes sedikit demi sedikit ke dasar bumi. Dan artesis, itu sumur artesis, bisa memancarkan air sampai 2-3 meter dari dasar bumi, seperti yang terjadi di Darmaga Subang. Pabrik air mineral di Darmaga Subang itu adalah artesis, yaitu sungai di dasar bumi digali, kemudian keluar memancarkan air ke permukaan bumi. Beda dengan di Lapindo. Kalau di Lapindo yang keluar adalah lumpur Lapindo. Kalau di Darmaga Subang itu ketika air itu digali, yang muncul maksudnya kalau bumi ini dibor ke bawah, maka yang muncul itu pancaran air. Itu sebenarnya dari gunung Bukanagara, Gunung Cangga, perbatasan Bandung dengan Subang, itu kan gunung tinggi termasuk Tangkuban Perahu, airnya mengendap. Dan ini salah satu contoh diantaranya, untuk bisa sampai ke lokasi ini dari gunung sana itu bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Itulah kelebihannya kalau gunung itu tidak diolah, tidak digunduli, tetapi dipelihara, maka kehidupan pun sejahtera. Saya ingin berbicara dulu dengan yang kerja ini, karena yang kerja ini sebenarnya sedang membudidayakan tanaman-tanaman hias yang ada di sini. Amang, itu nanti lumpurnya ini dulu tuh, ke bawah pohon apa itu? Pohon kurma ya. Tuh semua tuh, pohon kurma yang kering-kering semuanya diisi.